selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Akhirnya, Murbawati menceritakan semua yang dialaminya dan pelaku yang menjadikannya lebam-lebam. Siapakah pelaku itu? Yuk cari tahu jawabannya di video berikut ini. Apalagi yang kamu ketahui tentang pusaka tuak setan itu? Tidak banyak, guru. Yang saya tahu, tuak setan akan dimusnahkan oleh murid si gila tuak itu. Utari Ayu menarik napas. Sepertinya ada sesuatu yang sedang dipikirkan. Lalu ia menggumam sendiri. Tuak setan. Sejurus kemudian, ia menatap selendang kubur dan Dewi Murka secara bergantian, lalu berkata, tuak setan adalah pusaka maut yang tidak pernah digunakan oleh si gila tuak. Pusaka itu disembunyikan oleh si gila tuak entah di mana tempatnya. Pusaka itu menjadi incaran setiap orang, baik dari tokoh tua maupun tokoh muda. Gila tuak sendiri tidak berani menghancurkan pusaka itu, karena pusaka tersebut mempunyai pertalian nyawa dengan dirinya. Tetapi, jika orang lain yang menghancurkannya, pertalian nyawa itu menjadi hilang dan si gila tuak tidak mengalami bahaya apapun. Selendang kubur mengajukan pertanyaan. Apa kehebatan pusaka tuak setan itu, Nyai Guru? Tuak setan berbentuk guci yang berisi tuak ribuan tahun usianya. Apabila tuak tersebut diminum oleh seseorang, maka napas orang tersebut bisa berubah menjadi badai yang amat dahsyat jika dihentakkan dengan sedikit dorongan tenaga dalam. Badai itu dapat menyapu habis pohon-pohon besar di hutan atau menggelindingkan batu sebesar rumah sekalipun. Karena itu, jika tuak setan diminum oleh orang yang punya sifat angkara murka, maka bumi ini akan hancur sebelum waktunya. Air laut bisa meluap dan menenggelamkan gunung setinggi apapun. Tuak setan memang berbahaya, seperti bahayanya jika si gila tuak mengamuk. Mengapa si gila tuak tidak meminumnya sendiri? Tanya Dewi Murka. Karena dia takut menghadirkan bencana besar. Dia merasa masih bisa terpancing oleh kemarahan, dan pusaka tuak setan lebih berbahaya lagi jika digunakan oleh seseorang yang sedang memendam kemarahan. Sebagai tokoh golongan putih, si gila tuak tidak berani menggunakan pusaka tuak setan. Mungkin berdasarkan itulah maka ia memutuskan untuk menghancurkan pusaka tuak setan. Tapi mengapa muridnya yang disuruh menghancurkan ya? Mengapa bukan bidadari Jalang? Murbawati menyaut. Menurut yang saya dengar, si gila tuak mengatakan tidak akan ada orang yang bisa menghancurkan guci pusaka tuak setan itu kecuali sang murid itu sendiri. Berarti murid si gila tuak bukan orang sembarangan, gumam Betari Ayu sambil termenung. Lalu Dewi Murka bertanya kepada Murbawati, siapa murid si gila tuak itu? Kudengar kakek tua itu menyebutnya Suto Sinting. Suto Sinting? Gumam mereka berbarengan. Deru suara air terjun memekakkan telinga. Curahan airnya yang bening menghantam bebatuan, pecah dan berubah menjadi gumpalan air yang mengaliri sungai dangkal di jurang lindu itu. Sungai yang penuh dengan batu-batu karang berwarna hitam kelam menjadi tempat melejitnya tubuh kekar berikat kepala kulit ular hijau pupus.
Kaki pemuda itu melompat dari satu batu ke batu lainnya, hanya menggunakan ujung jempol kakinya saja pada waktu menapak di salah satu batu. Bekas tapakan ujung jempol kaki itu menimbulkan asap tipis yang lama-kelamaan membuat batu itu menjadi hancur sebagian kecil. Sepertinya batu itu mengalami kerapuhan dimakan usia beratus-ratus tahun. Kekuatan tenaga dalam yang tersalur melalui ujung jempol kakinya itulah yang membuat batu menjadi rapuh dan hancur dalam bentuk serpihan lembut. 5 buah pisau kecil mesat dari suatu tempat. Kelima pisau kecil itu melayang cepat bagaikan kilat menuju ke arah pemuda yang sedang bersalto dari batu ke batu. Putaran saltonya tampak lebih cepat lagi hingga tak terlihat gerakan jungkir baliknya. Sampai akhirnya pemuda itu berdiri tegak di atas sebuah batu runcing dengan menggunakan satu kaki. Ia segera memeriksa tabung bambu berisi tuak yang digendongnya di bagian punggung. Ternyata kelima pisau terbang tadi berhasil ditangkisnya dengan tabung bambu. Kelima pisau itu menancap berjajar dari atas ke bawah di tabung tuak yang disebutnya bumbung itu. Pemuda berkemeja komprang warna hijau muda dengan celana yang juga berwarna hijau muda itu tersenyum sambil mencabuti 5 pisau yang menancap di bumbungnya. Ia melirik ke arah daratan. Di bawah sebuah pohon, seorang kakek berjubah kuning yang sedang tersenyum pula kepadanya. Kakek itulah yang tadi melemparkan 5 pisau berkecepatan bagai kilat itu. Pemuda yang mengenakan ikat pinggang dari kain warna merah tua tak lain adalah Suto, si bocah tanpa pusar yang diangkat murid oleh si kilat tuak. Silakan nonton Pendekar Mabuk dalam episode Bocah Tanpa Pusar. Kakek berjubah kuning yang berdiri di bawah pohon besar itulah gila tuak yang selama ini telah menurunkan ilmu-ilmunya kepada murid tunggalnya tersebut. Ia merasa puas melihat kecepatan gerak Suto dengan ketajaman mata dan otak yang cukup tinggi, sehingga mampu melihat dan menangkis gerakan 5 pisau tadi. Suto, kemari, perintah si gila tuak sambil mengetukkan tongkatnya ke tanah 1 kali. Baik kek, jawab Suto dengan tegas. Ia hendak melompat dari batu itu, tetapi tiba-tiba ia merasa seluruh urat tubuhnya menjadi kaku kecuali di bagian kepala. Ia ingin menurunkan 1 kakinya yang terangkat namun tak bisa. Bahkan untuk menggerakkan tangannya juga tak mampu. Semuanya menjadi kaku dan beku. Suto berusaha sekuat tenaga menggerakkan anggota tubuhnya, tapi usahanya itu sia-sia. Si gila tuak terdengar terkekeh-kekeh dari tempatnya. Suto segera memandang ke arah gurunya. Maka segeralah sadar bahwa dirinya sedang ditotok dari jarak jauh oleh sang guru. Sial, dia menotokku dari sana lewat hentakan tongkatnya tadi, kata Suto dalam hati dengan sedikit dongkol. Baik, akan kutunjukkan kemampuanku melepaskan totokan dari jarak jauh itu. Suto memejamkan mata sebentar, menarik napas dalam-dalam, dan seketika itu ia memekik panjang. Maka tubuh Suto pun berhasil melenting tinggi dan jungkir balik di angkasa. Batu yang tadi dipijaknya menjadi hancur seketika oleh sentakan kaki Suto tadi. Prak! Batu itu menjadi bongkahan-bongkahan yang segera berjatuhan masuk ke aliran sungai berair bening. Tubuh Suto yang telah bebas dari pengaruh totokan gurunya segera melesat ke daratan. 2 kakinya menapak di tanah tepian sungai. Jluk! Tubuhnya tepat berhadapan dengan si gila tuak yang terkekeh-kekeh sambil sesekali menegak tuak yang tersimpan dari dalam tongkatnya. Ya! Suto mengambil bumbung tuak dari punggungnya, lalu bumbung itu dihentakkan ke tanah. Jluk! Tepat pada saat itu, tubuh si gila tuak tersentak naik ke atas di luar dugaan sang guru. Tubuh tua tersebut bagai dilemparkan ke atas dengan kuatnya akibat tenaga dalam Suto yang disalurkan lewat bumbung dan melalui jalan tembus tanah. Karena cepat dan kuatnya sentakan tenaga dalam Suto, akhirnya tubuh si gila tuak melayang cepat membentur dahan pohon kepalanya.
Gila Tuak menyeringai kesakitan. Ia segera berkelebat jungkir balik di angkasa dalam keadaan mulutnya tersumpal bagian atas tongkat yang tadi hendak ditenggak isinya. Kaki si Gila Tuak mendata di tanah dengan sigap dan tegap. Ia segera menarik tongkatnya yang menyumpal mulut. Sementara Suto tertawa terbahak-bahak melihat wajah gurunya merengut akibat dipermainkan oleh sang murid. Itulah Suto Sinting, si Suto kecil yang kini sudah menjelma menjadi seorang pendekar yang mewarisi kehebatan Eyang Gila Tuak. Bagaimana gebrakan yang akan dilakukan Suto? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.